Ya, oke. Kita sambut dulu Ustaz Solmed dengan Koral Batu Arena. Sini, sini. Koral kepada para reporter dan kameramen, kami harap untuk bisa ada di sana. Ini kami melihat banyak sekali kameramen dari berbagai stasiun televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustadzah, Ketua DKM Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran pengurus, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Orang-orang tua, sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, TNI, kepolisian yang hadir, yang mewakili Bimas, Babinsa, kepala desa, camat, kita doakan semoga beliau-beliau dalam tugasnya juga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Amin. Ustadz Agus Idwar, Ustadz Syarif, Ustadz Epin Bedu yang hari ini mengajak kita bersama dengan Yayasan 1 Juta Al-Quran untuk Santri Indonesia. Mudah-mudahan ibu bapak yang sudah rela dan ikhlas memberikan sedekah Al-Quran bagi para santri, semoga Allah terima, Allah ijabah, dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dari BV, terima kasih. Alhamdulillah saya juga datang bersama dengan istri muda saya, karena yang tua itu bukan istri saya yang muda istri saya, Bu April Jasmine. Semoga ikut tertular solehahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, para santri yang hari ini ikut hadir, duduk bersama, bergabung. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup pasti ada ujian, pasti ada cobaan, dan Allah menguji semua hamba-hambanya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujian dan cobaannya. Semakin besar iman kualitas seseorang, maka semakin besar dan berat juga ujian dan cobaan yang dihadapinya. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada yang tahu artinya? Apakah mereka mengira hanya dengan mengatakan saya beriman, captionnya begitu tuh, captionnya begitu, statusnya aku cinta padamu ya Allah, aku sayang padamu ya Allah, aku rindu padamu ya Allah, masuk Idul Adha mohon maaf lewat dulu ya Allah, enggak ikut-ikutan soal kurban ya Allah. Padahal duitnya ada. Kalau statusnya mau cinta Allah semua, duitnya ada. Begitu pas panggilan kurban, skip dulu, skip. Mohon maaf, nggak ikutan dulu yang urusan ini. Jadi Allah menguji. Tidak cukup hanya dengan mengatakan saya beriman ya Allah, kami beriman ya Allah, lalu Allah tinggalkan begitu saja, lalu Allah biarkan begitu saja. Tidak, kata Allah, pasti saya uji kamu. Untuk apa ujian itu dihadirkan? Sebagai filter untuk mengetahui apakah imannya betul-betul iman atau justru imannya hanya status. Imannya betul-betul tertulis di hati atau imannya tertulis di status Facebook, WA, Instagram. Betul? Peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi nih kita masuk Idul Adha. Pemerintah sudah kasih pengumuman, kalau tidak salah tanggal 27 Mei kita masuk hari raya Idul Adha. Kalau udah masuk Idul Adha, kita biasa teringat tuh dengan peristiwa keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Umur 85 tahun baru dapat anak. Itu pun setelah istri yang pertama, Siti Sarah, merelakan suaminya yaitu Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siti Hajar. Luar biasa, begitu Siti Hajar hamil punya anak Ismail, Siti Sarah juga ikut hamil, lahirlah Nabi Ishak. Masya Allah tuh ya, perjuangan dan pengorbanan. Jadi betul-betul memasrahkan diri, ya Rob, kepada Engkau aku pasrahkan segala urusanku. Ternyata di usia yang cukup amat sangat tua, yang mungkin orang berpikir tidak akan pernah terjadi peristiwa kehamilan itu, ternyata terjadi. Yang namanya perempuan bini pertama waktu belum dapat anak, tinggal bareng sama bini kedua. Bini kedua udah punya anak, yang pertama belum. Rada dimanja sedikit nih sama Nabi Ibrahim. Sarah punya perasaan kesel, sebel, sampai akhirnya perintah Allah, Siti Hajar dibawa pergi meninggalkan rumah dengan Ismail. Ditinggal di mana? Ditinggal di padang pasir, cuman berdua, nggak ada orang, nggak ada temen, nggak ada kuota, nggak ada HP, nggak ada tetangga, nggak ada siapa-siapa kecuali hanya mereka berdua.
Ditinggal sampai 3 hari, tahu-tahu Nabi Ibrahim mau pergi. Begitu mau pergi, Siti Hajar tanya, "Bang, abang ninggalin saya di sini atas perintah siapa, Bang?" "Kalau atas perintah Allah, saya aman. Kalau atas perintah Allah, saya tenang." Cukup 1 kali jawaban, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali berangkat, pantang nengok wajah ke belakang. Ditinggal tuh anak bininya. Masya Allah. Bu, ibu ditinggalin di pasar aja ngambek, apalagi ada yang ketinggalan di pom bensin. Kita pikir udah naik, nggak tahu aja belum. Bininya ketinggalan di pom bensin, ngamuk tuh bini. Bagaimana dengan Siti Hajar, dengan bayi yang masih menyusu, tidak ada banyak perbekalan, tidak ada manusia manapun di sana, lalu ditinggal hanya berdua saja. Amat sangat mencintai ibu. Pergi pagi, pulang sore, kadang malam cari duit. Begitu dapat duit, gaji 1 bulan, semua duitnya diserahkan kepada istrinya. Baju dibeliin, rumah disiapin, COD dibayarin, utang juga di ACC-in. Itu tandanya suami takut Allah. La ilaha illallah. Apa yang dicintai semakin keterlaluan. Lagi ngidam nih. Kalau benar kamu cinta, ayo ambil mangga. Nih mangga dari pasar. Nggak mau, mangga yang nyolong dari sebelah. Masya Allah. Semakin kita jatuh cinta, semakin kita tersiksa. Tapi begitu seseorang diuji cintanya oleh Allah, dia yakin Allah tidak akan pernah menyiksanya, Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Allah hanya menguji imannya, apakah betul-betul tulus ataukah tidak sama sekali. Nah, itu satu. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, yang pertama ini adalah filter. Allah mau ngetes, benar nggak kamu cinta sama saya, benar nggak kamu sayang sama saya. Nggak ada suami yang tersiksa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, padahal mereka capek, mereka lelah. Jawabannya satu, because I love you. Karena gue tuh cinta sama lu, tahu, makanya gue tuh ke kebun, makanya gue jadi nelayan, makanya gue pergi, makanya gue dagang, biar lu cantik, biar lu menawan, biar lu bisa pakai make up. Jangan orang pakai lipstick, lu pakai krayon. Biar kamu punya seragam yang banyak. Pengajian kamu setiap minggu ada 3, seragam kamu 4, sebulan 4 kali 4 16 kamu punya baju seragam. Biarin papa tiap ngaji ini aja bajunya ini, coba. Yakin saya tiap ngaji begini-gini aja bajunya nih bapak. Itu lagi. Pecinya itu lagi. Kokonya itu lagi. Sarungnya itu lagi. Sorbannya itu lagi. Kenapa? Karena duitnya sudah diambil mama. Apa mereka tersiksa? Oh tentu iya. Oh tentu tidak. Tidak, mereka bahagia. Alhamdulillah, istriku, Masya Allah. Begitulah sejatinya seorang pecinta. Dia tidak pernah marah kepada Tuhannya saat diuji dan dicoba, karena itu sebagai bentuk tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui kadar kualitas iman kita. Sampai pada akhirnya, walamma balagha ma'usa yaqala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak yang ditunggu lama datang dan lahirnya. Tiba-tiba nih anak sudah bisa diajak nemenin, sudah bisa diajak membantu, sudah bisa diajak bekerja. Masih remaja kayak begini nih. Umur kalian berapa nih sayang? Cakep, pinter? Berapa usianya? 15, 11 tahun. Ada yang 15? Ya kurang lebih 8 tahun sampai 13 tahun sampai 15 tahun. Lagi imut-imutnya nih, masih lucu-lucunya. Ya Allah, turun perintah dari Allah kepada Nabi Allah Ibrahim agar menyembelih anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Coba, Masya Allah. Bu, ibu kalau dapat perintah begitu pura-pura budek kayaknya ya. Nggak denger. Lah azan berkumandang aja budek semua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan sholat, nggak pakai berdarah. Panggilan sholat, nggak pakai jorokin anak ke sumur. Panggilan sholat, nggak ngejorokin anak ke jalanan. Banyak yang budek, nggak mau denger. Bagaimana perintah Allah? Sembelih kau punya anak. Masya Allah. Nih cintanya nih luar biasa nih. Asyadul bala al anbiya. Ujian yang amat sangat paling berat adalah ujian para nabi, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim, dia tidak langsung eksekusi anaknya. Diajak ngobrol anaknya, dipanggil, nak sini. Karena dia tahu anaknya soleh, dia tahu anaknya beriman, dia tahu anaknya bertakwa, sehingga pasti anak ini akan menerima apapun keputusan Allah. Nak, bapak mau ngomong apa pak? Semalam bapak mimpi dapat wahyu dari Allah untuk motong leher kamu, nak. Coba bapak kalau dapat perintah, bapak ngomong sama anaknya. Anaknya bilang, sebentar ya pak, saya ke dapur dulu. Duluan bapaknya gedet. Ya lu duluan aja dah, mendingan dah daripada gua yang mati. Yang ada bapaknya duluan dieksekusi sama anaknya. Coba, subhanallah, untungnya setiap Idul Adha kita nggak diperintahin motong anak ya. Tahu anaknya ini perintah Allah. Kata anaknya, kerjain aja pak. Ayo digas, nggak ada masalah. Gaskanlah. Ambil pisaunya yang tajam. Biar saya nggak ngerasain sakit terlalu lama. Masya Allah. Tenang aja pak, bapak bakal ngelihat saya dalam keadaan sabar. Saya nggak berontak. Saya nggak akan berontak pak, tenang aja. Masya Allah. Diambil pisau. Tahu-tahu dalam satu riwayat, malaikat datang ditebalikin nih. Apa namanya? Yang tajamnya, dep. Begitu masuk leher, set. Allah gantikan dengan kibas. Berganti dengan Nah, Allah cuman mau ngetes apakah anakmu ini akan mengalihkan cintamu kepadaku. Apakah anak yang kau nanti-nanti puluhan tahun, yang kau rindukan dan selalu ada dalam doamu, dia akan menggantikan posisi aku di hatimu. Masya Allah. Tapi begitulah ujian Allah. Dia menguji bukan untuk menyiksa, dia menguji sebagai filter. Apakah betul-betul imannya 24 karat atau imannya sekarat, alias metong imannya.
modal. Itu yang pertama. Begitulah Allah mengupgrade hambanya. Diuji dulu dengan, ya kalau HP panas baru tahu, oh perlu diupgrade. Diuji dulu dengan panasnya hati, sakitnya jiwa, peningnya pikiran. Sabar, 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 sabar. Itu Allah lagi ngupgrade tuh. Dia lagi mengupgrade liraf'id darajah, mengangkat derajat kita tuh. Masya Allah. Nabi Ayub, tahu Nabi Ayub adik-adik? Tahu? Siapa? Bukan Pak Ayub situ, bukan. Nabi Ayub itu orang kaya, kebunnya luas, anaknya banyak, hartanya berlimpah. Dalam sekejap hancur, habis, musnah, terbakar, meninggal anak-anaknya. Sampai Allah uji pada puncaknya sakit kulit. Dalam riwayat 9 tahun, dalam riwayat lain 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun nggak tanggung-tanggung. Dalam Qasasul Anbiya diceritakan pada saat di kulit ini ada ulat. Beliau ketika ulatnya jatuh diambil lagi masuk. Kau jangan jatuh, ntar kau makan apa? Sini aja lah. Ini tempat makanmu. Ini rezekimu di sini. Coba jatuh. Anak lu nungguin gak? Taruh sini. Luar biasa. Kita kadang-kadang punya teman, punya tetangga, lebih seneng kalau tetangga kita susah, miskin, nggak dapat duit, nggak dapat rezeki. Kalau perlu rezekinya kita tendang, kita doain tiap hari biar gembel, biar miskin. Padahal kita bertetangga, kita berteman, kita bersahabat, kita bestie. Dari bestie berubah menjadi bestai. Coba. Sini kamu makan. Sampai sang istri nggak kuat juga. Bang Ayub, namanya juga suami istri, engkau nabi, engkau rasul, mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Itu penyakit dahsyat banget. Dia cuma bilang, saya dikasih sakit nih. Ya nggak apa-apa, engkau itu maha penyayang dari siapapun yang memiliki kasih sayang. Engkau itu maha amat sangat penyayang. Tidak ada yang menandingi kasih sayangmu, padahal lagi diberikan sakit begitu dahsyat. Bukan keluhan, pujian yang begitu dahsyat kepada Allah. Engkau tuh maha pengasih ya Allah. Engkau tuh maha penyayang ya Allah. Bayangin coba. Coba kalau kita, ya Allah begini amat sih. Katanya Tuhan, kayak nggak tahu aja urusan orang. Ya Allah, katanya maha tahu, tapi kayak nggak ngerti. Orang kayak begini, perasaan hati, paham sedikit dong ya Tuhan. Urusan cinta-cinta doang itu ngambeknya minta ampun. Kalaupun kita bawa spanduk demo itu di hadapan Tuhan itu. Tapi lihat bagaimana ayat tadi, Nabi Ayub justru memuji Allah dengan pujian, engkau memang maha penyayang ya Allah, engkau maha pengasih ya Allah. Ngomong begitu tuh, anaknya meninggal, hartanya habis, kebunnya terbakar, penyakit yang begitu gawat, diusir dari kampung, masih bisa ngomong, engkau maha penyayang ya Allah, engkau maha pengasih ya Allah. Ya Rabbana. Hebat. Itu sekelas nabi. Sampai pada akhirnya Allah tidak tinggalkan kekasihnya. Surat Shad
ayat ke-42. Coba buka. Masya Allah. Hentakkan kakimu, keluar tuh air yang akan membersihkanmu, menyembuhkanmu, yang akan menyegarkanmu, dan untuk kamu minum. Masya Allah. Makanya banyak kiai-kiai kita kadang-kadang pengobatan pakai air. Nabi Ismail dihentak keluar air Zam-Zam. Kita pikir kali pilihannya kamu yang keluar atau aku yang keluar. Enggak, kamu yang keluar atau aku yang di rumah ini. Lah, nggak mau pindah kamu rupanya. Manusia. Tapi Allah, jangankan taat ibadahnya kita, dalam kubangan dosanya saja kita tidak ditinggal oleh Dia. Coba, tidak ditinggal. Kalau ditinggal diputus ampunannya. Orang kagak ngerti ini. Orang kagak beres, ngulang-ngulang terus. Udahlah, sorry ya. Dah, lu situ aja, gue mau pergi. Ditinggalin? Enggak. Ayo balik. Ayo pulang. Dalam keadaan dosa dan maksiat saja Dia tidak meninggalkan kita. Buktinya masih dibuka pintu ampunan. Coba kalau kita bikin salah sama istri sekali, 2 kali, 3 kali, sampai boker-boker. Nggak kuat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengupgrade, dan semua dikembalikan oleh Allah pada akhirnya. Hartanya, anaknya, kemudian kekayaannya, wah, lebih dari apa yang sebelumnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di-upgrade. Kita tuh mengupgrade biasanya kalau udah panas kan HP, kalau giganya udah kurang, upgrade sama, diuji dulu oleh Allah. Baru tahu kan? Upgrade. Dengan sabar dan ujian itu Allah sedang mengupgrade. Kuat, gagah, kaya, jabatan. Kadang kita lupa siapa kita. Begitu sakit, masuk UGD, datang nyamuk, pret, Jenderal bintang 4 dirawat, pret, yang kaya raya ke Singapura berobat, nyamuk doang, nyamuk kecil. Itu nyamuk datang ke rumah Jenderal bintang 4, nggak mungkin dibasoka. Wah, nyamuk dicebar. Ya Allah, Amerika kita lawan, negara mana ganggu Indonesia kita lawan, ama nyamuk keok panglima kita, ama nyamuk kalah tuh perwira, kalah tuh yang punya duit banyak. Ya Allah, betapa lemahnya kita ini. Pengingat betapa lemahnya kita sebagai manusia, nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita datang ke sini aja kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kita lebih memilih tidur di rumah. Enak. Enak tidur, mau ngapain coba di Al Hijrah? Ngantuk. Tapi karena kekuatan dari Allah, hati kita kuat, pikiran kita kuat, sehingga kita bertahan sampai di jam detik hari ini. Masya Allah. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, dibikin aja kita mules nih, mules ibu, nggak berani ke masjid, ya mules, baru nyampe, ya udah pergi ke WC lagi. Apa kalau bahasa sininya mules, berak-berak. Berak-berak bener. Ya saya pakai bahasa yang dimengerti aja ya, maaf ya, berak-berak. Nah berak-berak itu obatnya satu, cebok-cebok. Ya kalau berak doang nggak cebok bahaya.
mau berangkat berak, berak lagi, berak lah, bahaya kalau di masjid kelamaan. Ya masa bolak balik, akhirnya berak di karpet. Orang udah bubar, ibu itu duduk saja sampai ngomong sama ketua masjid, ini karpet dijual nggak? Karena mau bangun malu, beraknya nempel. Maaf ya, bercanda ya. Nggak ada daya upaya kita, nggak ada. Kalau bukan karena Allah, nggak mampu kita. Jangankan berbuat sesuatu yang besar, melangkah ke masjid, ke majelis taklim, nggak bisa. Karenanya ujian cobaan adalah alarm untuk mengingat siapa diri kita. Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tersungkurlah, bersujudlah kita atas segala kekuasaan, kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya 3 itu. Jadi nasihat saya hari ini buat diri saya dan kita semuanya, bahwa ujian itu datang yang pertama untuk menjadi filter, mengetahui benar nggak nih cintanya, atau di mulut doang nih, tidak bisa dibuktikan. Yang kedua untuk mengupgrade. Kapan kita mengupgrade HP? Kalau udah hang. Kapan kita mengupgrade laptop? Kalau udah overload. Kapan kita mengupgrade game? Anak-anak tuh apa namanya, top up. Kalau udah buntu, udah nggak bisa top up. Mau beli skin, diamond, main FF, Free Fire. Mana kalau nggak di Fire nih rumahnya nih. Kejadian di Surabaya, mau top up FF nggak dikasih duit karena namanya nggak punya. Rumahnya dibakar sama anaknya, kelas 2 SMP, bakar rumah. Buka di Google, ada nggak di sini anak-anak FF? Di upgrade. Nah, biasanya kita tuh dikasih ujian ya tadi, ngerasa panas, nggak tenang. Ya sama begitu, pas sudah ngeheng baru ayo upgrade yuk, naikin yuk giganya yuk, naikin yuk skalanya yuk, naikin. Nah, ujian tuh begitu. Yang terakhir sebagai alarm, warning. Selama ini kita lalai, lupa, jarang nyebut Allah, makan nggak baca bismillah, begitu datang COVID baru terasa. Ternyata ketika lidah tidak lagi bisa merasakan, di situ kita merasakan betapa besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sekarang enak dikasih lidah, ternyata bukan doa yang dibaca, tapi status WA. Halo guys, enak nih bakso nih guys, baksonya enak guys, gerobaknya guys, coba ya guys, enak guys, monyong lupa berdoa, lupa monyong doang. Saya, Bu April, Ustaz Sarip, Ustaz Agus beserta rombongan dari Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat Manado, masyarakat yang kita datangi di Sulawesi Utara ini. Luar biasa ramah-ramah, luar biasa penuh cinta dan kasih sayang, luar biasa masyarakatnya amat sangat menjunjung penghormatan demi penghormatan di antara kita. Terima kasih. Ini akan menjadi cerita kami kelak nanti di Jakarta. Sulawesi Utara luar biasa. Alhamdulillah. Sekaligus terima kasih juga tentu kepada para guru, para ustadz, para kiai, para muallim yang telah membersamai, mendampingi perjalanan kami dari tanggal 12 sampai hari ini tanggal 17. Semoga ini bukan perjalanan kedatangan kami yang terakhir, tapi semoga ini menjadi pembuka awal untuk kami bisa sering datang bersilaturahim di tengah-tengah saudara kami di Sulawesi Utara ini. Terima kasih teman-teman BV, luar biasa kalian tanpa henti, tidak merasa lelah, capek, mendampingi dan kemudian menemani perjalanan kami. Fajazakumullah ahsanal jaza.
semoga Allah membalas kebaikan teman-teman BV semuanya. Kita baca suratul Fatihah. Semoga perjalanan dakwah di Sulawesi Utara ini menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, untuk masyarakat Sulawesi Utara, untuk kita saling menjaga, saling menghormati, saling bertoleransi atas nama bangsa, atas nama negara, atas nama agama. Semoga anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita karunia rezeki yang berlimpah ruah, diberikan oleh Allah kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, biniyatil qubul wal husul wa litamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa lihajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Satu kali lagi. Ayo. Ibu-ibu Majelis Salim, ayo.